Semangat pagi teman-teman. Kita lanjut bahas tentang joget MBG, dapat 6 juta per hari, pamer-pamer, kemudian akhirnya ditutup. Saya janji kemarin jelaskan pihak-pihak atau pekerjaan apa saja orang-orangnya yang bisa dihukum jika pamer harta. Ya, yang pertama, sebelum kita bahas bahwa gaya aksi pamer harta atau self display bertentangan dengan butir sila kelima, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bergaya hidup mewah. Jadi siapa saja yang bisa dihukum? Yang pertama, pejabat publik dan ASN, aparatur sipil negara. Berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB, ASN dilarang gaya hidup mewah di media sosial. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat jatuhi sanksi disiplin mulai dari teguran hingga penundaan kenaikan pangkat. Kedua, anggota Polri diatur dalam surat telegram Kapolri bahwa anggota kepolisian dan keluarganya dilarang menunjukkan gaya hidup hedonis. Pelanggar bisa dikenakan sanksi etik dan profesi. Ketiga, lembaga kesejahteraan sosial dan panti ya. Pemerintah memberikan hibah melalui Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah kepada yayasan pengelola panti untuk operasional dan biaya hidup anak asuh. Ya. Kemudian keempat, organisasi bantuan hukum. Pemerintah melalui Kemenkumham bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kelima, organisasi kemasyarakatan atau ormas kepemudaan. Ya, pemerintah menggandeng ormas sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 6. Mitra swasta dalam program strategis atau CSR. Ya, sektor swasta sering bertindak sebagai mitra non-profit untuk mendukung program pemerintah melalui dana CSR. Jadi yang dapat CSR dari negara, ya mitra swasta dari pemerintah, dilarang gaya-gaya hidup mewah, pamer-pamer harta. Ya teman-teman, apalagi termasuk juga mitra-mitra pemerintah yang lain seperti kayak dapur MBG contohnya ya. Dan ketujuh sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia sesuai butir sila Pancasila, sila kelima dilarang bergaya hidup mewah ya. Jadi yang ketujuh itu wajib pajak umum. Bagi masyarakat sipil biasa, pamer harta tidak otomatis menjadi tindak pidana. Namun aksi tersebut sering menjadi pintu masuk bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit atau investigasi harta jika yang dipamerkan tidak sesuai dengan laporan SPT atau profit penghasilannya. Ya, intinya, sanksi hukum langsung, yaitu administratif atau etik dan etik ya, menyasar mereka yang terikat pada sumpah jabatan dan kode etik kenegaraan. Siapa lagi yang tidak pas ya teman-teman? Satu lagi ya, organisasi keagamaan ya. Apalagi yang mendapat dana dari negara ataupun juga mendapat kumpulkan uang dari jemaat terus dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu tidak benar ya. Bisa diperiksa, bisa diajukan pemeriksaan keuangannya. Ya. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda ambil jika menemukan orang-orang seperti ini. Yang pertama, laporkan melalui kanal pengaduan resmi. Gunakan fasilitas negara yang menjamin kerahasiaan, identitas pelapor atau whistleblowing system. Aparatur sipil negara, buat mereka laporkan melalui WBS KSN atau kanal SP4N lapor ya, bisa dicek di internet ya. Kalau anggota Polri, adukan ke divisi Propam Polri melalui aplikasi WhatsApp resmi ya. Ada nomornya, itu bisa kita cari gampang. Buat pejabat negara atau penyelenggara negara, jika ada dugaan harta tidak wajar atau korupsi, laporkan ke KPK melalui KPK whistleblower system ya. Yang kedua, sanksi yang bisa menjerat apa? Laporan Anda dapat berujung efek jera berupa sanksi disiplin, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak hormat atau pemecatan. Ya. Pemeriksaan kekayaan, instansi terkait seperti Inspektorat atau Propam akan melakukan audit investigasi untuk membuktikan asal-usul harta tersebut. Ya. Bahkan proses pidana juga, jika bukti korupsi atau tindak pidana pencucian uang,
kasus tersebut akan diteruskan ke ranah hukum pidana. Catatan penting, pastikan Anda memiliki bukti pendukung seperti tangkapan layar, screenshot ya, atau foto sebelum melaporkan, dan jangan mengandung unsur fitnah agar laporan Anda dapat diproses secara valid. Karena apa? No viral, no justice. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan ya. Kami rindu untuk terus memberikan pencerahan hukum buat masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena jika masyarakat melek hukum, Indonesia lebih kuat.